warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inaya dari kelas Informatika A untuk mata kuliah Machine Learning. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya bagaimana cara membuat atau bagaimana cara kita melihat suatu permasalahan yang nantinya kita akan menganalisis mulai dari permasalahannya, apa yang terjadi, dan akan solusinya, dan apakah permasalahan ini termasuk dalam AI atau artificial intelligence atau hanya masuk ke dalam autonomous atau otonom begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam permasalahannya. Itu problem pertama. Problem pertama itu adalah membuat suatu sistem rekomendasi otomatis dalam produk pada e-commerce. Itu merupakan permasalahannya. Jadi dalam intinya permasalahan di sini adalah bagaimana kita akan membuat sistem yang nantinya akan menggunakan rekomendasi otomatis dalam produknya, begitu pada e-commerce. Kemudian permasalahannya, apakah problem satu ini masuk ke dalam AI atau artificial intelligence atau hanya butuh automation. Kedua itu, jika masuk ke dalam artificial intelligence, apakah juga masuk ke dalam machine learning, dan berikan penjelasan metode yang digunakan dalam problem tersebut. Artinya sebelum itu kita harus dulu mengetahui apakah ini termasuk kecerdasan buatan atau hanya butuh automation. Terus itu apabila masuk ke dalam kecerdasan buatan atau AI, apakah itu juga termasuk ke dalam machine learning? Kan AI terbagi beberapa macam, ada yang namanya deep learning, machine learning, dan lain-lain gitu. Jadi pada kesempatan ini bahwa permasalahan pertama itu adalah membuat sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Itu merupakan contoh dari AI atau artificial AI. Itu merupakan contoh dari AI. Karena menggabungkan beberapa teknik dan algoritma AI ini digunakan untuk mengolah data, pemahaman pola, dan memberikan rekomendasi yang relevan kepada pengguna. Terus, sistem rekomendasi ini menggunakan algoritma dan teknik machine learning untuk menganalisis data pengguna seperti riwayat pembelian, preferensi, penelusuran, dan perilaku lainnya, guna memberikan rekomendasi produk yang relevan dan menarik bagi setiap pengguna. Artinya di sini bahwa permasalahan atau problem pertama ini termasuk dalam AI. Karena di dalam AI ini kita akan mengolah datanya, memahami polanya, dan memahami pola untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Terus di dalam AI ini permasalahan ini masuk ke dalam tipe machine learning-nya, karena di situ akan menganalisis datanya, seperti menganalisis data dari database-nya. Ada kan yang namanya data pengguna itu tentang riwayat pembeliannya, preferensinya, dan penulisannya, dan tentang data produk, yang data produknya itu dari harganya, dari harga kah, atau dari jenisnya. Di dalam dunia online yang penuh persaingan, memberikan pengalaman belanja yang pribadi kepada pelanggan sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada tingkat produksinya. Oleh karena itu, harus ada yang namanya sistem rekomendasi produk kepada pelanggan di dalam e-commerce-nya. Artinya di sini kita garis bawahi bahwa di dalam e-commerce itu sangat-sangat diperlukan untuk yang namanya adanya sistem rekomendasi, karena akan meningkatkan tingkat produksi. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa tingkat produksi itu meningkat? Karena sistem ini mengerti apa yang yang disukai pelanggan dan menyarankan produk yang cocok. Artinya yang kriteria dari pelanggan ini akan sesuai begitu, karena akan sesuai menyarankan produk yang cocok. Hasilnya lebih banyak pelanggan yang akan membeli barang dan tetap berbelanja, yang tentu saja baik untuk bisnis kita. Terus masuk ke
breakdown problem. Salah satu tujuan dalam bisnis itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan retensi pelanggan. Untuk memenuhi tujuan ini, salah satu cara yang digunakan yaitu membuat sistem rekomendasi. Namun permasalahan yang timbul lagi adalah bahwa di dalam membuat rekomendasi itu harus juga sesuai apa yang telah diinginkan pelanggan. Artinya kita dalam acuan dari membuat suatu rekomendasi produk itu harus kan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan atau penggunanya. Jadi kita tidak boleh kayak merekomendasikan dengan ini misalkan merekomendasikan masuk untuk baju yang keluar begini, bahwa di dalam rekomendasikan itu adalah rekomendasi artinya sesuai dengan pelanggannya gitu ya, sesuai dengan pelanggan. Oleh karena itu kita harus mencari cara yang efektif dalam membuat rekomendasi ini. Dan solusi dari permasalahan tadi adalah dalam membuat rekomendasi produk dalam e-commerce itu cocok dengan menggunakan regeneration linear, karena regeneration linear artinya di sini cocok dengan machine learning, yaitu di dalam jenis regeneration linear, karena metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara produk dengan data pelanggan dengan membentuk suatu pola-pola yang nantinya berhubungan. Artinya solusinya di sini adalah di dalam membuat rekomendasi itu kita dapat menggunakan yang namanya machine learning, yang dimana di dalam machine learning itu kan ada beberapa jenisnya, ada unsupervised dan supervised, dan regeneration linear ini termasuk dalam supervised karena di dalam data-data yang kita gunakan nanti itu akan ada label tersendirinya. Jadi data produk itu mempunyai label tersendiri dan data pelanggan. Jadi solusinya di sini kita akan menggunakan machine learning, yaitu tentang machine learning yang bersifat supervised, yang dimana tipenya itu adalah regeneration linear. Terus masuk ke sistem flow-nya. Arti dari sistem flow adalah langkah-langkah yang harus kita ikuti dalam pemecahan masalahnya atau metodenya. Yang pertama itu adalah kita harus mengumpulkan yang namanya dataset atau data-data yang akan kita gunakan untuk mengelola atau untuk menghasilkan rekomendasi yang ada. Yang pertama itu kita mengumpulkan data produk, yang dimana di dalam data produk itu ada yang itu kategori, nama, deskripsi, dan harga. Terus kedua itu tentang data pengguna, yaitu riwayat pembelian, riwayat penelusuran, dan interaksi produksi. Kedua itu adalah machine learning algorithm. Artinya kita menggunakan yang namanya machine learning. Terus ketiga, di dalam machine learning itu kita lagi menggunakan yang namanya supervised learning, atau dalam data tersebut mempunyai labelnya, mempunyai label menggunakan yang namanya prediction result. Terus penjabaran dari sistem flow-nya itu bahwa pada sistem ini dibutuhkan yang namanya dataset yang berupa dalam format tabular. Artinya di sini tabular itu adalah tabel yang dimana memiliki baris dan kolom. Terus itu di dalam tabular data ini, tabular data seperti CPF atau Excel, rekomendasi. Machine learning dibutuhkan untuk mempelajari pola-pola yang dihasilkan dari data tersebut, dan hasil barang rekomendasi dari sistem ini dihasilkan dari kaitan antara data produk dengan data penggunanya. Begitulah bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang dimana menyelesaikan suatu permasalahan itu dimulai dari sini sistem permasalahannya. Kita harus mengetahui dia termasuk dalam AIK atau ML atau machine learning. Terus kita jabarkan kita menentukan lagi nama business case-nya. Terus nantinya kita breakdown problem. Artinya breakdown problem itu adalah membuat problem menjadi sedikit demi sedikit untuk dipahami gitu. Terus ada solusinya, terus sistem flow, terus penjelasan dari sistem flow-nya. Mungkin itulah penjelasan dari
mengenai pemecahan masalah dalam problem ini. Dalam problem, mungkin itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara membuat business understanding atau bagaimana cara membuat konsep dalam business understanding, tentang permasalahan pertama, sistem rekomendasi otomatis produk pada e-commerce. Saya Nurul Inaya. Demikian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.